Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, saya Dwi Oktari Saputri, NIM 170 810 20 10 60, dan teman saya, Alvina Yulikasari, NIM 170810201182. kami akan menjelaskan tentang sistem pengendalian persediaan. Langsung saja, yang pertama yaitu definisi persediaan. Dalam konteks produksi, persediaan di sini berarti merupakan sumber daya yang menganggur. Dan sumber daya yang menganggur ini belum digunakan karena masih menunggu proses yang lebih lanjut. Keberadaan persediaan ini dalam suatu sistem memiliki tujuan tertentu. Alasan utamanya adalah karena sumber daya tertentu tidak dapat didatangkan pada saat sedang dibutuhkan. Untuk itu, perlu adanya persediaan yang siap digunakan pada saat sumber daya itu dibutuhkan. Itu adanya persediaan ini juga dapat menimbulkan beberapa risiko yang harus ditanggung oleh perusahaan, seperti persediaan itu rusak sebelum waktunya untuk digunakan dan adanya biaya-biaya yang timbul akibat dari adanya persediaan tersebut. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa perlu ada persediaan? Ada beberapa alasan mengapa persediaan itu perlu. Yang pertama, transaction motive, yaitu menjamin kelancaran proses pemenuhan permintaan barang sesuai dengan kebutuhan pemakai. Yang kedua, precautionary motive, yaitu meredam fluktuasi permintaan atau pasokan yang tidak beraturan. Yang ketiga, speculation motive, yaitu alat spekulasi untuk mendapatkan keuntungan berlipat di kemudian hari. Fungsi dan tujuan persediaan. Persediaan ini pada hakikatnya bertujuan untuk mempertahankan kontinuitas eksistensi suatu perusahaan dengan mencari keuntungan atau laba perusahaan itu. Caranya adalah dengan memberikan pelayanan yang memuaskan kepada pelanggan dengan menyediakan barang yang diminta. Fungsi persediaan menurut Freddy Rangkuti adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu fungsi batch stock atau lot size inventory. Penyimpanan persediaan dalam jumlah besar dengan pertimbangan adanya potongan harga pada harga pembelian, efisiensi produksi karena proses produksi yang lama, dan adanya penghematan di biaya angkutan. Lalu fungsi kedua yaitu fungsi decoupling. Ini merupakan fungsi perusahaan untuk mengadakan persediaan decouple dengan mengadakan pengelompokan operasional secara terpisah. Lalu yang ketiga adalah fungsi antisipasi, merupakan penyimpanan persediaan bahan yang fungsinya untuk penyelamatan jika sampai terjadi keterlambatan datangnya pesanan bahan dari pemasok atau leveransir. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga proses konversi agar tetap berjalan lancar. Alasan yang kuat untuk menyediakan persediaan adalah untuk hal-hal yang berhubungan dengan skala ekonomi dalam pengadaan dan produksi barang. Untuk kebutuhan yang berubah-ubah dari waktu ke waktu, untuk fleksibilitas di dalam fasilitas penjadwalan distribusi barang, untuk spekulasi di dalam harga atau biaya, dan untuk ketidakpastian tentang waktu pesanan, perlengkapan, dan kebutuhan. Nah, ketika menghadapi permintaan yang berubah-ubah dari waktu ke waktu, pihak manajemen ini dapat melakukan pemesanan barang selama periode permintaan yang sedikit untuk mengantisipasi periode permintaan yang tinggi. Persediaan ini itu membuat manajemen dapat beroperasi secara tetap sepanjang musim dan dapat menghindari biaya produksi yang berubah-ubah. Penyediaan persediaan ini bertujuan untuk menghadapi kondisi ketidakpastian. Permintaan barang ini tidak bisa diketahui secara pasti, maka dari itu diramalkan untuk meminimalisir kerugian akibat overstock atau permintaan melampaui ramalan. Perhitungan persediaan barang harus dilakukan dengan hati-hati dan teliti. Pengendalian persediaan ini menurut Tristono menyatakan bahwa pengendalian persediaan ini yang dijalankan adalah untuk menjaga tingkat persediaan pada tingkat persediaan yang optimal. Jadi sehingga diperoleh penghematan-penghematan untuk persediaan tersebut. Hal inilah yang dapat
menunjukkan tingkat persediaan yang sesuai dengan kebutuhan dan dapat menjaga kelanjutan produksi dengan pengorbanan atau pengeluaran biaya-biaya yang ekonomis. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan pengendalian persediaan adalah kegiatan dalam memperkirakan jumlah persediaan yang tepat, juga menentukan tingkat persediaan yang harus dijaga, waktu yang diperlukan untuk menambah persediaan, dan juga berapa jumlah yang dibutuhkan untuk melakukan pembelian ulang supaya dapat melayani dan menjamin kebutuhan barang dengan tepat dan dengan biaya yang ekonomis atau serendah-rendahnya, seperti itu. Tujuan pengendalian persediaan, menurut Ristono ini yang menyatakan bahwa suatu perusahaan yang mengelola persediaan pasti memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan pengendalian persediaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan atau permintaan konsumen dengan cepat. Jadi perusahaan bisa memuaskan konsumen. Lalu yang kedua adalah untuk menjaga kontinuitas kelanjutan produksi, untuk menjaga agar perusahaan tidak mengalami kehabisan persediaan yang mengakibatkan terhentinya proses produksi. Biasanya hal ini itu dikarenakan kemungkinan ada barang menjadi langka sehingga sulit untuk diperoleh. Lalu yang kedua itu kemungkinan supplier terlambat mengirimkan barang yang dipesan. Yang ketiga itu untuk mempertahankan dan jika mungkin meningkatkan penjualan laba perusahaan. Lalu yang keempat adalah ada menjaga agar pembelian secara kecil-kecilan dapat dihindari karena dapat mengakibatkan ongkos pesan menjadi besar. Lalu yang kelima adalah menjaga agar penyimpanan dalam emplacement tidak besar-besaran, karena hal itu akan mengakibatkan biaya menjadi besar. Dari beberapa tujuan pengendalian persediaan yang telah saya sebutkan tadi, dapat disimpulkan bahwa tujuan pengendalian persediaan ini adalah untuk menjamin terdapatnya atau tersedianya persediaan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, agar kelanjutan kontinuitas produksi tetap terjaga. Maka untuk berjaga-jaga, perusahaan sebaiknya memiliki apa yang dinamakan dengan persediaan cadangan atau safety stock, atau persediaan minimal bahan baku atau bahan penolong yang harus dipertahankan untuk menjaga kelanjutan proses produksi, seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, silahkan Dioktari. Selanjutnya yaitu penggolongan persediaan. Menurut As-Sauri, persediaan umumnya dibedakan menjadi 5 golongan. Yang pertama yaitu persediaan bahan baku, yang kedua persediaan bagian produk atau part, yang ketiga persediaan bahan-bahan pembantu, yang keempat persediaan bahan setengah jadi, dan yang kelima yaitu persediaan barang jadi. Persediaan bahan baku merupakan persediaan barang-barang berwujud yang digunakan dalam proses produksi yang berasal dari alam maupun yang berasal dari perusahaan lain. Persediaan bagian produk atau part merupakan barang yang dibeli dari perusahaan lain tanpa melalui proses produksi sebelumnya, sehingga sudah berupa part-part atau bagian yang siap untuk dirakit bersama dengan part yang lain. Persediaan bahan-bahan pembantu merupakan persediaan bahan-bahan yang diperlukan dalam proses produksi untuk membantu berhasilnya proses suatu produksi. Persediaan barang setengah jadi merupakan persediaan barang-barang yang keluar dari tiap-tiap bagian produksi, akan tetapi perlu diproduksi kembali untuk menjadi barang jadi. Persediaan barang jadi merupakan persediaan barang-barang yang sudah selesai diproses dan diproduksi sehingga sudah dapat dijual kepada konsumen. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa persediaan merupakan barang tersimpan yang perlu dilakukan tindakan lebih lanjut atau barang tersimpan yang siap digunakan tetapi belum sampai pada konsumen. Selanjutnya yaitu metode-metode pengendalian persediaan.
Secara kronologis, metode pengendalian persediaan dapat diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu Statistical Inventory Control. Metode ini menggunakan ilmu matematika dan statistika sebagai alat bantu utama untuk memecahkan masalah kuantitatif dalam sistem persediaan. Metode ini digunakan untuk menentukan jumlah pemesanan dinamis atau EOQ, titik pemesanan kembali atau reorder point, dan jumlah safety stock yang diperlukan. Metode ini biasanya digunakan untuk mengendalikan barang yang permintaannya itu bersifat dependent dan tidak saling bergantung. Disebut juga sebagai metode tradisional. Untuk itu, maka lahir namanya metode MRP di Amerika dan metode Kanban di Jepang. Yang kedua yaitu metode perencanaan kebutuhan material atau MRP. Metode MRP ini bersifat oriented yang terdiri dari sekelumpulan prosedur, aturan-aturan keputusan, dan seperangkat mekanisme pencatatan yang dirancang untuk menjabarkan jadwal induk produksi atau JIP. MRP ini sangat penting dalam meminimasi investasi persediaan, memudahkan penyusunan jadwal kebutuhan setiap komponen yang diperlukan, dan sebagai alat untuk pengendalian produksi dan persediaan. Metode selanjutnya, yaitu metode yang ketiga, adalah metode JIT atau Just in Time. Dalam JIT ini digunakan sistem pengendalian persediaan yang disebut sebagai Kanban. Dalam sistem ini, jenis dan jumlah unit yang diperlukan pada proses berikutnya diambil dari proses sebelumnya pada saat diperlukan. Dalam hal ini, menjadi tanda bagi proses sebelumnya untuk memproduksi unit yang baru saja diambil. Dan kemudian, jumlah dan jenis unit tersebut ditulis dalam kartu Kanban. Selanjutnya yaitu biaya-biaya persediaan. Yang pertama yaitu biaya pembelian atau purchase cost. Adalah harga pembelian setiap unit item jika item tersebut berasal dari sumber-sumber eksternal, atau biaya produksi per unit bila item tersebut berasal dari internal perusahaan. Dan yang kedua yaitu biaya pengadaan. Biaya pengadaan ini dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu biaya pemesanan atau ordering cost, yaitu semua pengeluaran yang timbul untuk mendatangkan barang dari luar. Dan yang kedua yaitu biaya pembuatan atau setup cost. Adalah semua pengeluaran yang ditimbulkan untuk persiapan memproduksi barang. Yang ketiga yaitu biaya penyimpanan, yaitu biaya yang timbul akibat disimpannya suatu item. Biaya ini meliputi biaya modal, biaya gudang, biaya kerusakan atau penyusutan, biaya asuransi, dan juga biaya administrasi. Yang keempat yaitu biaya kekurangan persediaan, yaitu biaya yang timbul pada saat persediaan tidak mencukupi permintaan produk atau kebutuhan bahan. Dan yang kelima yaitu biaya sistemik, yaitu biaya yang meliputi biaya perancangan dan perencanaan sistem persediaan, serta ongkos-ongkos untuk mengadakan peralatan seperti komputer, serta melatih tenaga yang digunakan untuk mengoperasikan sistem tersebut. Selanjutnya yaitu kebijaksanaan persediaan. Dalam kebijaksanaan persediaan dibagi menjadi dua, yaitu periodic review policy dan continuous review policy. Untuk periodic review policy, persediaan dihitung hanya pada saat periode yang ditentukan dan dilakukan pemesanan apabila saat itu persediaan yang ada berada di bawah titik minimum persediaan yang ditetapkan atau reorder point. Gambar ini menunjukkan bahwa pada saat T1 jumlah persediaan atau I1 berada di atas reorder point atau R, sehingga tidak dilakukan pemesanan. Setelah selang waktu T, yaitu pada saat T2, dilakukan pemesanan sejumlah Q2 sama dengan R min I2 dalam unit. Karena pada saat itu jumlah persediaan atau I2 berada di bawah reorder point. Perlu dicatat bahwa pesanan tidak diterima seketika, sehingga jumlah persediaan berkurang terus-menerus sepanjang lead time sampai pesanan diterima. Pada gambar ini, pesanan yang dibuat pada T3 tidak diterima sampai persediaan habis dan terjadi kekurangan persediaan. Sedangkan pada continuous review policy, sisa persediaan akan diperiksa secara terus-menerus pada saat ada pengeluaran atau pemasukan, kemudian dilakukan pencatatan, dan order akan dilakukan setiap kali persediaan sudah mencapai reorder point.
Gambar ini menunjukkan bahwa setiap kali jumlah persediaan sampai pada titik reorder point, maka dilakukan pemesanan. Namun, pesanan ini tidak akan diterima seketika sesuai dengan lead time, sehingga ketika penggunaan sepanjang lead time lebih besar dari reorder point, maka akan timbul kekurangan. Pada gambar ini juga terlihat bahwasanya waktu antara satu order dengan order berikutnya bervariasi, sedangkan jumlah yang dipesan atau key tetap. Statistical Inventory Control. Pengendalian persediaan secara statistik itu dibagi atas 3, yaitu pertama bersifat deterministik, yang kedua bersifat probabilistik, yang ketiga bersifat tidak tentu atau uncertainty. Untuk yang pertama yaitu pengendalian persediaan secara deterministik. Untuk menentukan kebijaksanaan persediaan yang optimum, dibutuhkan informasi mengenai parameter-parameter berikut, yaitu perkiraan kebutuhan, biaya-biaya persediaan, dan lead time. Dalam model persediaan deterministik ini, parameter-parameter yang berpengaruh terhadap sistem persediaan dapat diketahui dengan pasti. Rata-rata kebutuhannya itu dan biaya-biaya persediaan diasumsi diketahui dengan pasti. Lamanya lead time juga diasumsikan selalu tetap karena semua parameter bersifat deterministik, maka tidak dimungkinkan adanya kekurangan persediaan. Dalam dunia nyata, sangat jarang banget ditemukan situasi seperti ini, di mana seluruh parameter yang diketahui dapat diketahui dengan pasti. Karena itu akan lebih masuk akal jika digunakan model-model probabilistik yang mempertimbangkan ketidakpastian pada parameter-parameternya. Seperti itu. Namun model deterministik ini kadang merupakan pendekatan yang sangat baik atau paling tidak merupakan langkah awal yang baik untuk menggambarkan fenomena persediaan. Salah satu model yang sangat populer dalam sistem deterministik ini adalah model Wilson. Model Wilson ini merupakan dasar dari berbagai pengembangan metode-metode persediaan. Model Wilson ini dalam Economic Order Quantity digunakan asumsi-asumsi berikut untuk menyederhanakan sistem persediaan yang ada, yaitu permintaan atau kebutuhan diketahui dengan pasti dan konstan sepanjang waktu. Pemesanan kembali dilakukan ketika persediaan mencapai titik nol dan akan langsung diterima seketika sesuai ukuran pemesanan yang dilakukan, sehingga tidak akan terjadi kekurangan persediaan. Seperti itu. Model persediaan probabilistik. Pada model-model persediaan deterministik diasumsikan bahwasannya semua parameter persediaan itu selalu konstan dan diketahui secara pasti. Tapi pada kenyataannya sering terjadi parameter-parameter yang nilai-nilainya tidak pasti dan sifatnya hanya estimasi atau perkiraan saja. Parameter-parameter seperti permintaan, lead time, biaya penyimpanan, biaya pemesanan, biaya kekurangan persediaan, dan harga itu kenyataannya sering bervariasi. Model-model deterministik itu seperti model Wilson tadi tidak peka terhadap perubahan parameter tersebut. Untuk menghadapi variasi yang ada, terutama variasi permintaan dan lead time, model probabilistik biasanya dicirikan dengan adanya persediaan pengamanan atau safety stock. Pengendalian persediaan dengan sistem klasifikasi A, B, C. Yang pertama yaitu pengendalian item kelas A. Pengendalian terdekat dibutuhkan untuk persediaan yang mempunyai harga pengeluaran stok dim item. Dihitung untuk fraksi yang luas dari persediaan total. Pengendalian terdekat ini mungkin dilakukan untuk bahan baku yang digunakan secara terus-menerus dalam volume yang sangat berbeda. Agen pembelian boleh melakukan kontrak dengan distributor untuk kesinambungan pemasok bahan baku pada laju pemakaian bahan. Seperti dalam hal ini, membeli bahan baku tidak berpedoman pada jumlah ekonomis atau siklus ekonomi. Menggantikan laju aliran dibuat secara periodik sesuai permintaan dan pergantian posisi persediaan.
pasokan minimum dari pemeliharaan untuk menjaga fluktuasi permintaan dan kemungkinan berhentinya pemasok. Jadi untuk keseimbangan item kelas A, pesanan periodik diharapkan pada tiap minggu mengadakan pengawasan ketat level persediaan yang melebihi. Variasi laju pemakaian diserap secara tepat oleh ukuran pesanan tiap minggu menurut sistem periodik atau sistem pilihan yang dibicarakan sebelumnya. Juga karena pengawasan ketat, risiko sebuah perpanjangan pengeluaran stok adalah kecil. Walaupun begitu, buffer stok menyediakan tingkat pelayanan persediaan yang baik akan dibenarkan untuk item-item yang mempunyai biaya pengeluaran stok yang besar. Lalu pengendalian item kelas B. Item ini seharusnya dimonitor oleh sistem komputer dengan tampilan periodik oleh manajemen. Banyak diskusi model pada bab ini yang relevan untuk item B. Bahkan parameter model ditampilkan kurang sering dari item kelas A. Biaya pengeluaran stok kelas B ini sedikit untuk peraturan dan buffer stok menyediakan pengawasan yang cukup untuk pengeluaran, bahkan pemesanan terjadi sekurang mungkin. Lalu ada pengendalian item kelas C. Perhitungan item kelas C merupakan bagian terbesar dari item persediaan dan memodelkan secara hati-hati, tetapi pengawasan rutin harus memadai. Sistem reorder point tidak membutuhkan evaluasi fisik stok seperti pada sistem to bin yang mencakupi seperti biasa. Untuk tiap item, tindakan dicetuskan ketika persediaan tepat poin reorder. Jika penggunaan dirubah, pesanan akan dilaksanakan lebih awal atau lebih lambat dari waktu rata-rata, menyediakan kompensasi kebutuhan. Berikutnya yaitu pengelompokan material ke dalam kelas ABC. Terdapat sejumlah prosedur untuk pengelompokan material persediaan ke dalam kelas A, B, dan C. Antara lain yang pertama yaitu tentukan penggunaan volume per periode waktu. Biasanya ini per tahun. Dari material-material yang diinginkan yang ingin diklasifikasikan. Lalu yang kedua adalah gandakan atau kalikan volume penggunaan per periode waktu dari setiap material dengan biaya per unitnya guna memperoleh nilai total penggunaan biaya per periode waktu untuk setiap material tersebut. Yang ketiga yaitu jumlahkan nilai total penggunaan biaya dari semua material inventory itu untuk memperoleh nilai total penggunaan biaya agregat. Lalu yang keempat yaitu bagi nilai total penggunaan biaya dari setiap biaya inventory itu dengan nilai total penggunaan biaya agregat untuk menentukan presentasi nilai total penggunaan biaya dari setiap material persediaan. Lalu yang kelima adalah mendaftarkan material-material itu dalam rank presentase nilai total penggunaan biaya dengan urutan menurun dari terbesar sampai ke terkecil. Lalu keenam, klasifikasikan material persediaan tersebut ke dalam kelas A, B, dan C dengan kriteria 20% dari jenis material diklasifikasikan ke dalam kelas A, 30% dari jenis material diklasifikasikan ke kelas B, dan 50% jenis material diklasifikasikan ke dalam kelas C. Seperti itu. Setelah material-material inventory itu dikelompokkan ke dalam kelas A, B, dan C, selanjutnya pihak manajemen pembelian perlu memfokuskan perhatian pada material-material kelas A dengan merumuskan kebijakan just in time dalam pembelian material-material kelas A itu. Pihak manajemen industri juga dapat memanfaatkan klasifikasi A, B, C ini untuk merumuskan sistem manajemen persediaan material. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.